Untuk kebijakan pemerintah terkait komoditas sapi potong, yaitu melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan mengatakan bahwa pemerintah telah mengupayakan beberapa upaya. Yang pertama yaitu mendorong pola pemeliharaan sapi dari perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni sehingga memenuhi skala ekonomi. Yang kedua yaitu mendorong dan melakukan pendampingan kepada peternak untuk berkooperasi melalui kegiatan pengembangan kawasan peternakan dan pendampingan petugas atau kita sebut dengan penyuluhan pertanian atau penyuluhan peternakan. Yaitu yang ketiga, pengembangan pola interaksi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi sawit, jagung sawit. Yang keempat yaitu pengembangan padang pengembalan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, komoditas yang saya pilih yaitu komoditas garam. Untuk permasalahan garam di Indonesia sekarang masih hangat-hangatnya mengenai impor garam yang semakin banyak. Hal ini diketahui bahwa pemerintah melakukan impor sebanyak 3 juta ton hanya pada tahun 2021. Tidak heran lagi kenapa Indonesia memilih untuk mengimpor garam meskipun sumber daya alam garam itu di Indonesia kemungkinan besar terjamin. Tetapi hal ini yang menjadi permasalahannya adalah bahwa Badan Pusat Statistika atau kita sebut dengan BPS yang mencatatkan bahwa tiap tahun Indonesia mengimpor garam jutaan ton dengan relasi yang fluktuatif. Untuk impor garamnya sendiri itu berasal dari Australia, kemudian India dan negara-negara lain sahabat. Selain itu diketahui bahwa capaian produksi garam nasional paling tinggi yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,9 juta ton. Tetapi pertumbuhan atau hasil dari garam tersebut tidak memenuhi kebutuhan dari Indonesia sendiri, yaitu pada saat itu mencapai 4 juta ton, sehingga kemungkinan besar sekarang impor garam tidak akan pernah untuk dihilangkan. Karena permasalahan di Indonesia mengenai produksi garam itu yang pertama terkait ketergantungan terhadap alam yang masih tinggi, kemudian iklim dan cuaca yang sangat berperan. Diketahui bahwa iklim dan cuaca di Indonesia sangat bisa dikatakan memprihatinkan karena meskipun pada musim panas pun kadangkala itu hujan ataupun sebaliknya. Untuk masalah yang kedua yaitu rendahnya teknologi dan sumber daya manusia yang bekerja di produksi garam. Untuk kebijakan pemerintah yaitu mengenai impor garam, jadi pemerintah itu melakukan kebijakan, salah satunya yaitu kebijakan untuk mengimpor barang, yaitu pada 20 April 2021 nomor 34 KPUPR nomor 5 2002 April 2021 nomor 34 KPUPR nomor 5 2020 menetapkan bahwa impor garam sebesar 3,07 juta ton
Yang kedua, pemerintah itu ingin mengembangkan potensi garam yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Untuk garam sendiri dari Universitas Trunojoyo Madura itu sangat mengusahakan terkait produksi garam. Namun sampai sekarang hal itu belum terrealisasi dikarenakan tambak garamnya yang belum bisa dipakai sepenuhnya. Untuk dari solusi dari saya sendiri, yaitu sebaiknya atau untuk mengurangi ketergantungan pada garam impor, ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu untuk merealisasikan usaha pergaraman rakyat dan pengembangan kawasan ekonomi garam baru. Hal ini bisa berupa pengelolaan berbasis hamparan, yaitu skala usaha yang harus dihitung. Yang kedua yang dibantukan dengan pengembangan usaha pasca produksi, baik itu menyangkut pergudangan, pengelolaan garam, maupun distribusi, pemasaran, dan logistik. Untuk dari negara yang memiliki atau memproduksi garam terbesar yaitu berasal dari Cina. Menurut data dari USGS atau United States Geological Survey yang mengatakan bahwa jumlah produksi garam dunia pada tahun 2016 sebanyak 255 juta ton, dengan Cina sebagai negara penghasil produsen garam terbesar dengan jumlah produksi garam sebanyak 58 juta ton. Sedangkan alasannya yang pertama, kebijakan-kebijakan yang di sana itu oleh pemerintah itu diterapkan dengan baik, sedangkan di Indonesia belum terlaksana dengan baik.